wait. Udah kelihatan? Oke. Boleh aku mulai nggak teman-teman? Biar nanti kita cepat selesai dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas lainnya. Oke, terima kasih reaction-nya. Jadi teman-teman, di sini aku ingin membersamai teman-teman dan kita santai aja ya teman-teman, membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia ini. Nah, aku mau disclaimer sedikit, kalau aku mengartikan atau menerjemahkan flow-nya Bu Irma itu, beliau itu sering membuat soal baru kayak gitu loh, karena MSDM UAS gitu ya, ada soalnya itu cuma soal tahun 2022 kayak gitu, dan ada tahun yang lama banget itu 2018, dan itu kayak aku masih ragu apakah itu keluar juga atau enggak, karena emang beliau kan kalau kita lihat dari manajemen industri, beliau tuh ngasih soalnya flow-nya beda gitu loh, kayak soalnya akan ganti-ganti kayak gitu. Nah di sini sistemnya kalian karena kita kan sama-sama belajar ya teman-teman, otomatis aku bisa salah juga. Jadi aku berharap banget kalau misalkan aku ada kesalahan bisa banget kalian koreksi gitu, biar nggak jadi salah kaprahnya gitu. Gitu teman-teman. Nah, langsung aja sistemnya kita belajar ini itu ada yang materi dulu, ada yang soal yang bisa masuk di materi itu. Kayak kemarin sistemnya Ranu gitu. Tapi kalau ini ada satu soal yang emang harus menyelesaikan seluruh materi dulu, baru bisa jawab soal itu. Gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Manajemen sumber daya manusia. Oke. Apa aja yang akan kita pelajari gitu kan? Materi besarnya itu ada dua teman-teman sebenarnya. Yang pertama itu adalah penilaian karyawan, terus yang kedua itu adalah change and performance management. Nah, terus kan ada tambahan jurnal yang memang ibunya menyuruh kita untuk membaca. Dan di sini mungkin di akhir PowerPoint ini aku akan memberikan sedikit rangkuman, tapi aku berharap rangkuman yang aku buat dari jurnal itu menjadi pandangan kalian ketika ada yang teman-teman yang belum membaca jurnal tersebut, oh tahu intinya jurnal itu tuh apa kayak gitu. Dan ketika kalian membaca nanti ketika pas belajarnya teman-teman, waktu belajarnya teman-teman, udah punya bayangan isi dari jurnalnya itu apa gitu ya. Nah, yang pertama itu kita ke materi dulu mengenai penilaian karyawan. Mau dimulai dari kegiatan pengertiannya dulu ya teman. Sorry guys, aku sedikit deg-deg. Nah, pengertiannya itu adalah kegiatan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pekerjaan dengan menilai aspek-aspeknya yang difokuskan pada pekerjaan yang mempengaruhi pada kesuksesan perusahaan. Nah, terus ada pengertian lainnya lagi, itu adalah kegiatan pengukuran sebagai usaha menetapkan keputusan tentang sukses atau gagalnya dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja. Jadi secara ringkasnya kita bisa tarik bahwasanya penilaian karyawan ini difokuskan kepada jadi penilaian karyawan itu harus sesuai dengan tupoksi atau
pekerjaan yang dilaksanakan gitu loh. Jadi nggak boleh keluar dari itu kayak gitu. Begitu teman-teman. Lanjut. Mm-mm. Bentar guys, kok nggak bisa ya? Wait, wait. Oke, terus kemudian penilaian karyawan itu memiliki fungsi, teman-teman. Fungsi untuk manajemen sumber daya manusia sendiri adalah mewujudkan tujuan perusahaan tentunya. Terus nggak hanya tujuan perusahaan, teman-teman, tapi juga tujuan dari karyawan dan masyarakat. Masyarakat tuh maksudnya pelanggan gitu ya, teman-teman. Nah, melalui apa? Melalui perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengendalian kayak gitu. Nah, MSDM-nya apa ya? Kayak gitu kan. Itu dibagi lagi menjadi beberapa kayak gitu kan. Nah, teman-teman, sebelum aku nyebutin dari manajemen sumber daya manusianya sendiri, kita kan pernah diajarin Pak Didi kalau untuk mengelola sumber daya manusia itu kan dimulai dari tahap perencanaan terhadap perekrutan kayak job specification-nya, kemudian eh, job description dari sebuah jabatan tersebut kayak gitu kan. Nah, ini di MSDM itu juga masuk ke pengadaan. Maksudnya pengadaan ini selain dari perencanaan terhadap rekrutmen, pengadaan itu juga mencakup rekrutmennya itu sendiri kayak gitu. Nah, terus Pak Didi juga pernah bilang kalau misal setelah melalui rekrutmen nanti ada diklat gitu kan ya. Nah, diklat itu kalau di sini masuk ke pengembangan kayak gitu teman-teman. Pengembangan dari karyawannya tersendiri kayak gitu. Terus ada kompensasi. Kompensasi itu apa ya? Kayak gitu kan. Kompensasi itu kayak reward-nya teman-teman. Reward atau punishment-nya kayak gitu ketika pekerja itu melakukan suatu keberhasilan, mencapai suatu keberhasilan atau melanggar sesuatu kayak gitu. Nah, ada pengintegrasian tuh berarti ada strukturalnya kayak gitu teman-teman. Terus pemeliharaan, disiplin, dan yang terakhir pemberhentian kayak gitu. Kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan, bisa banget react kayak kecepatan, kecepatan atau gimana gitu ya. Nah, masuk ya teman-teman. Di sini ibunya tuh pernah sempat mention terkait model kontongensi perilaku organisasi yang di apa ya, yang dicuapkan apa itu dicuapkan yang di apa ya apa bahasanya guys yang ini ya ditemukan oleh Stephen Robbins kayak gitu. Nah, ini kita cara bacanya tuh gimana gitu kan. Jadi ini tuh merupakan manajemen pengelolaan sumber daya manusia, teman-teman. Gitu ya. Ini diagram manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini ada tahapan-tahapannya, teman-teman. Di sisi kiri itu kan ada tahapan individu, tahapan kelompok, tahapan sistem organisasi kayak gitu. Nah, dalam pengelolaan sumber daya manusia itu harus ada tahapan-tahapan ini. Dan tahapan-tahapan ini dilakukan oleh perusahaannya itu kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman dalam mengelola tahapan-tahapan tersebut ada loh faktor yang mempengaruhi tahapan-tahapan tersebut kayak gitu. Apa aja faktornya kayak gitu ya. Nih, kita bisa melihat masukan SDM. Masukan SDM kalian bisa apa namanya membaca di sini ya teman-teman. Ini ada tanda panah yang mereka itu saling berkaitan kayak gitu. Nah, kemudian ini ternyata juga ada loh faktor perubahan dan pengembangannya kayak gitu. Dan nih ada nyempil lagi di sini tentang budaya nasional atau kayak budaya luar gitu. Bisa bisa jadi juga kayak gitu. Nah, terus kenapa ya harus perusahaan itu harus mengelola
tahapan-tahapan ini kayak gitu. Tujuannya itu cuman di sini teman-teman, di atas ini, yaitu untuk mengeluarkan sumber daya manusia yang satu produk memiliki produktivitas. Yang kedua, absensi. Maksud absensi itu ya karyawan yang izin tuh lebih sedikit sehingga setiap karyawan tuh ya karyawan tuh memenuhi absen dan ketika absensi itu kan bisa menjadi tolak ukur kepada karyawan tersebut, apakah karyawan tersebut itu produktif atau tidak kayak gitu. Terus turnover di sini tuh maksudnya karyawan tuh betah gitu loh teman-teman dan nggak cepet resign kayak gitu. Yang terakhir itu adalah kepuasan kayak gitu. Kepuasan dalam arti oh misal aku udah punya achievement, maksudnya karyawan itu udah mendapatkan achievement kayak gitu, melebihi dari tugasnya. Nah, maka tugasnya dari perusahaan ini bisa memberikan reward kayak gitu, teman-teman. Jadi, kita simpulkan kenapa perusahaan itu harus mengolah tahapan-tahapan mulai dari tahapan individu sampai tahap sistem organisasi agar mengeluarkan sumber daya manusia, baik produktivitas, absensi, turnover, kepuasan, itu dalam skala yang optimal. Kayak gitu ya teman-teman. Masuk ke penilaian kerja. Nah, di sini ada proses penilaian kerja karyawan. Di awal tadi kan aku mention ya, penilaian kerja yang baik itu di mana yang dinilai itu sesuai dengan yang dilakukan. Nah, ternyata teman-teman, ada prosesnya nih. Nah, prosesnya itu mulai dari mana? Yang pertama, merencanakan dulu, ada rencana kerjanya. Nah, rencana kerjanya itu biasanya udah dikasih sama perusahaan pada saat rekrutmen, kayak job specification-nya apa, job description-nya apa, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa aja kalian mengingat rencana kerja itu melalui job description dan job specification. Kemudian ada implementasi rencananya. Jadi pekerja udah melaksanakan rencana kerjanya tersebut. Nah, evaluasi kerja itu yaitu penilaiannya sendiri teman-teman. Terus umpan balik itu kayak evaluasi, tapi evaluasi itu belum tentu evaluasi yang mematikan. Maksudnya evaluasi yang dia menjelekkan saja itu enggak, tapi evaluasi itu juga bisa dari pencapaian dia gitu. Sebuah pencapaian juga bisa menjadi evaluasi kan teman-teman. Nah terus yang terakhir itu adalah motivasi berprestasi. Ini kayak reward-nya gitu. Nah terus peran strategis penilaian kinerja. Yang pertama itu adalah menyediakan informasi tentang langkah lembaga dalam mencapai tujuan. Terus membangun perilaku SDM yang konsisten dengan strategi perusahaan. Menyediakan informasi untuk penetapan kompensasi kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman yang udah membuka soal manajemen sumber daya manusia, khususnya soalnya Bu Erma, itu di tahun 2022, soal UASnya itu seperti yang aku cantumin di atas ini teman-teman. Bisa teman-teman baca. Nah, kenapa materi fungsi penilaian pekerja ini bisa menjawab soal tersebut? Karena kayak gini teman-teman. Kita baca dulu deh ya soalnya. Di sini kan disuruh untuk memberikan contoh penerapan program reward dan punishment dari suatu industri pertanian. Teman-teman di sini kenapa aku nggak mengasih jawaban? Karena mungkin teman-teman akan terfikirkan industri yang kalian kunjungin kemarin kayak gitu. Nah, kalian bisa nyebutin industri yang kalian kunjungin kemarin mengenai penerapan program reward dan punishment-nya itu gimana. Nah, ketika kalian udah menyebutkan kayak gitu ya, penerapannya gimana, karena di soal ini untuk menggabungkan, menyambungkan ke tujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja secara jangka panjang, itu bisa dijawab melalui ini teman-teman, penerapan umumnya, jadi fungsi dari penilaian kerjanya, kemudian
kenapa ya harus ada, apa namanya, penilaian kerja tersebut? Nah, ini bisa menjawab apa namanya, bisa dijabarkan melalui, penggunaan spesifiknya. Kalau biar lebih jelas teman-teman, aku ada contohnya kayak gini. Kelompokku kemarin kan di susu sarjana ya teman-teman. Nah, terus kita bisa menjawab soal ini tuh kayak gini teman-teman. Pada saat, untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja di susu, dia salah menyajikan susu yang dipesan oleh pelanggan atau dia salah takaran kayak gitu. Mereka karyawan ini tuh tidak langsung dipecat teman-teman, tapi akan diwajibkan masuk ke program pelatihan ulang kayak gitu. Nah, terus ada tujuan jangka panjangnya. Tujuan jangka panjangnya itu apa? Kayak gitu kan. Fungsi penilaian kinerja itu mengidentifikasi sebuah kebutuhan pelatihan. Nih, kita bisa lihat dari pengembangan kemampuan kan. Nah, di sini identifikasi kebutuhan pelatihan kayak gitu. Nah, kemudian hal ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teknis kayak gitu, hard skill-nya karyawan agar mereka menguasai produk secara mendalam untuk jangka panjang kayak gitu. Nah, kalau industri yang kemarin itu gimana penerapan reward dan punishment-nya bisa diterapin menjawab pertanyaan tersebut menggunakan materi ini gitu. Terus selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja itu penilaian secara sorry. Ada secara subjektif, ada secara objektif. Penilaian secara objektif itu kayak penjualan jumlah produk dalam sehari misal, terus jumlah rupiah yang didapatkan, jumlah kehadiran kayak gitu, hasil tes kinerja, dan kinerja UPS. Terus penilaian subjektif, itu ada ranking, terus sistem pilihan, terus standar kinerja, atau bisa juga menilai pada event paling penting kayak gitu sebagai patokan. Nah, terus ada jenis penilaian kinerjanya teman-teman. Ada penilaian mandiri, penilaian dari rekan kerja, evaluasi oleh bawahan, dan manajemen by objektif atau MBO. Nah, di sini kemarin aku juga sempat mendengar pada saat ibunya menjelaskan materi ini, itu beliau sedikit mention gitu, nggak sedikit juga sih, tapi ia mention gitu terkait MBO ini. Nah, aku berharap, bukan berharap, di sini aku akan memberikan sedikit penjelasan lebih rinci mengenai apa itu manajemen by objektif kayak gitu. Nah, ini teman-teman penjelasannya. Manajemen by objektif atau MBO, ini harusnya besar ya. Sorry typo. Merupakan pendekatan manajerial. Jadi dia itu pendekatan ya teman-teman, pendekatan manajerial yang mengharuskan manajer dan karyawan untuk bekerja sama dalam menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan terarah. Nah, MBO ini melibatkan proses kolaboratif di mana tujuan perusahaan itu diterjemahkan menjadi sasaran spesifik yang harus dicapai oleh individu atau tim dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dalam penetapan tujuan gitu, adanya kesepakatan bersama antara pihak manajerial dengan pihak karyawan gitu teman-teman intinya. Kemudian ada tujuan MBO-nya. Ini tujuannya juga udah pernah dimention sama Bu Irma. Itu ada pertama itu adalah objektif. Objektif tuh maksudnya gimana? Dia itu tepat sasaran teman-teman. Terus kinerja sesuai dengan yang disanggupi karyawan tersebut. Makanya tadi di awal aku bilang kalau MBO itu melalui kesepakatan bersama kayak gitu dalam menetapkan tujuan. Otomatis kalau misal udah ada kesepakatan berarti
karyawan itu sanggup melakukan pekerjaan tersebut, kayak gitu. Dan ditentukan dari atasan atau dari bawahan, gitu. Nah, yang kedua itu adalah motivasi atau paksaan. Nah, di Bu Erma mungkin belum dijelasin ya teman-teman, tapi di sini aku mungkin bisa menjelaskan sedikit, semoga bisa membantu. Motivasi itu yang dimaksud tuh kayak gini teman-teman, kalau karyawan itu ikut terlibat menentukan targetnya, mereka itu akan bekerja dengan senang hati, karena ya memang sesuai dengan kemampuan mereka, kayak gitu. Terus ada paksaan, maksudnya paksaan tuh gimana? Jadi kalau targetnya itu dipaksakan secara sepihak oleh perusahaan sebagai alat untuk mengendalikan atau menghukum bisa jadi, maka motivasi karyawan tersebut tuh bisa turun dan karyawan bekerja karena takut atau terpaksa, bukan karena ingin berkembang kayak gitu. Terus karena tadi aku juga mention kalau misal MBO itu merupakan kesepakatan bersama kayak gitu kan, otomatis karyawan tuh memiliki rasa memiliki gitu. Maksudnya rasa memiliki itu apa? Tanggung jawab terhadap tugasnya, inisiatif terhadap tugasnya tersebut, terus kreativitasnya juga terasah gitu. Terus sasaran sesuai dengan potensi karyawannya itu. Kreativitas sasaran sesuai dengan potensi karyawan. Kemudian ada ini teman-teman. Ini tuh sebenarnya gini cara bacanya. Ini tuh kan meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian kinerja. Tapi yang dijelaskan Bu Erma yang ada, misal kalian sudah membuka PPT-nya, terus ada tulisan training, itu tuh maksudnya ini. Maksudnya adalah metode pendekatannya, metode pendekatan pelatihan khusus bagi para penilai kerjanya gitu. Kenapa metode penilai kerja itu kayak atasan ya teman-teman maksudnya. Penilai kerja itu harus melakukan pendekatan ini agar ketika atasan melakukan suatu penilaian kinerja kepada karyawan bawahannya, itu tidak terjadi bias. Jadi kayak tidak terjadi masuknya unsur empati di situ kayak gitu. Empati yang berlebihan ya maksudnya di sini teman-teman, yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan gitu. Nah, yang pertama itu adalah metode Reverse Error Training, yaitu melatih penilai agar terhindar dari bias gitu teman-teman. Terus yang kedua itu adalah Frame of Reference Training, yaitu pelatihan untuk mengarahkan penyamaan persepsi kayak gitu. Maksudnya penyamaan persepsi itu gimana? Ketika misalkan melakukan penilaian terhadap kinerja, ya misal yang dinilai gimana ya? Yang dinilai itu A, ya maka A gitu. Nggak boleh ada yang satunya A, manajer 1 A, manajer 2 ternyata B gitu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Sehingga adanya metode ini. Terus yang ketiga itu adalah information processing approaches. Itu adalah observasi penilaian, pengambilan keputusan, penilaian berdasarkan informasi yang disediakan gitu. Nah, kemudian ada umpan balik bagi penilainya. Yang pertama, informasi pada karyawan mengenai hasil penilaian kerja, wawancara hasil kinerja, dan permasalahan yang timbul. Lanjut. Tujuan umum penilaian, teman-teman. Tujuan umumnya itu adalah memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan manajer dalam membuat keputusan, menyusun inventarisasi SDM, antara hubungan atasan dan bawahan, kemudian meningkatkan motivasi kerja. Ada tujuan khususnya,
Tujuan khususnya ini sebagai dasar untuk promosi, menegakkan disiplin, dan reward. Kenapa reward di sini tuh aku bold karena nanti dia bisa menjadi jawaban dari soal UAS tahun 2022 nomor 1 gitu. Nah, terus ada menghasilkan informasi untuk kriteria dalam membuat tes yang validitasnya tinggi. Jadi kayak dia tuh kredibel gitu loh teman-teman. Menghasilkan informasi untuk umpan balik dan identifikasi kebutuhan pekerja dalam peningkatan prestasi kerja. Identifikasi kebutuhan kerja ini biasanya hasilnya itu digunakan pekerja untuk apa ya? Digunakan pekerja, bukan pekerja. Maaf teman-teman. Digunakan perusahaan untuk melakukan penyusunan materi diklat gitu. Terus maksud dari penilaian tuh apa? Emang kenapa sih harus ada penilaian gitu kan ya? Nah, yang pertama itu adalah membantu meningkatkan kinerja sehingga pekerja itu juga tahu karena adanya penilaian tersebut evaluasi apa yang pekerja sendiri harus lakukan untuk meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, terus yang kedua menetapkan sasaran kinerja perorangan kayak gitu. Terus menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan, menilai potensi individu karyawan, dan mendapatkan umpan balik bagi karyawan. Nah, teman-teman, di sini ada metode penilaian. Metode penilaian itu Bu Erma mention juga tergantung pada sebuah perusahaannya tersebut. Jadi perusahaan satu sama perusahaan yang lain itu bisa jadi punya perbedaan yang sangat signifikan terhadap penilaian karyawan kayak gitu. Nah, kalau secara teoritis itu ada 6 metodenya ini. Uraian ringkas, skala nilai dan membandingkan skala Likert, checklist checklist perilaku, distribusi kemampuan, grafik skala nilai, dan pencatatan kejadian penting. Maksud dari skala nilai dan membandingkan skala Likert itu maksudnya gini teman-teman. Jadi proses menganalisisnya itu melihat persamaan serta membedakan antara sistem penilaian angka, skala angka 1 sampai 100 kayak gitu, dengan skala psikometrik yang mengukur sikap atau persepsi kayak gitu. Psikometrik itu kayak gini teman-teman. Misal poin 1, aku sangat setuju. Poin 2, setuju aja. Poin 3, kurang setuju. Poin 4, kurang setuju banget. Misal kayak gitu. Nah, itu maksudnya skala psikometriknya. Nah, terus di sini aku mention di bawah ini itu menjawab terkait topik penilaian karyawan materi kunjungan industri. Ketika besok kita kan nggak tahu ya UAS yang Bu Erma itu karena punya flow yang berbeda, otomatis bakalan soal yang berbeda juga gitu. Dan di sini kenapa aku bisa mention ini karena ketika besok mungkin disuruh nyebutin gimana penilaian karyawannya terhadap industri kalian masing-masing, itu kalian bisa nyebutin dulu dari misal kayak sistemnya dulu, sistem penilaiannya gimana, kemudian dilanjutkan dengan metode ini, kayak gitu. Metode yang digunakan. Tapi kalau misal, metode yang di industri kalian nggak sesuai, nggak relate sama teori ya, nggak apa-apa sih, gitu. Yang disebutin aja. Nah, sistem penilaian di sini yang tadi aku mention dan Ibu Erma mention adalah sistem penilaian itu sesuai dengan budaya perusahaannya gitu. Bahkan mungkin kalau satu industri, bahkan UMKM aja tuh sistem penilaian karyawannya tuh beda-beda kan teman-teman gitu. Kecenderungan penilaian kinerja itu satu bisa mengukur ciri kepribadian, orientasi pada hasil, melibatkan karyawan, dan perhatian besar pada kondisi sekarang. Nah, ada persyaratan sistem penilaian. Mungkin aku sedikit bantu untuk menerjemahkan apa yang diinginkan terkait persyaratan ini. Persyaratan ilmiah, secara persyaratan ilmiah itu ada satu relevansi. Relevansi itu maksudnya apa?
apa yang menjadi penilaian itu harus sesuai dengan pekerjaan karyawannya tersebut. Yang kedua, itu adalah sensitivitas. Maksudnya adalah sistem penilaian harus mampu membedakan secara jelas mana karyawan yang kerjanya bagus, standar, dan kurang gitu. Terus yang ketiga itu adalah reliabilitas, yaitu hasil penilaian itu harus konsisten. Maksud konsisten itu apa? Ketika dinilai antar manajemen gitu, misal karyawan satu dinilai antar manajemen dalam jangka waktu yang berdekatan, itu hasilnya itu tetap konsisten teman-teman, nggak beda-beda kayak gitu. Terus yang persyaratan operasional itu adalah satu, ada akseptabilitas, yaitu sistem yang digunakan diterima oleh semua orang, telah disepakati gitu, praktis, sistem mudah digunakan dan efisien gitu, tidak mengeluarkan banyak biaya. Nah, ada penilaian karyawan itu ternyata disusun dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah sistem penilaian dan proses penilaiannya sendiri. Sistemnya itu gimana? Melalui berisi target-target. Oh, target-targetnya ini biasanya dicantumkan pada KRA atau Key Result Area atau KPI, Key Performance Indicator-nya. Nah, terus ada turunan dari, nah KPI itu merupakan turunan dari target besar perusahaan yang diturunkan ke dalam level departemen sampai level individu. Kenapa aku bold? Karena nanti di akhir di akhir itu bisa menjawab soal nomor 1 ujian UAS 2022. Nah, terus ragamnya itu bisa kita lihat melalui job desk-nya ya teman-teman. Terus ada target. Target itu ukuran kinerja. Dan ukuran kinerja ini tuh harus terukur teman-teman. Maksudnya terukur itu harus ada angkanya, skalanya. Makanya di sini disebutin sifatnya itu kuantitatif. Jangan menggunakan kualitatif. Karena kalau kuantitatif itu akan lebih objektif daripada kualitatif gitu. Dan di sini juga ada mention bahwasanya KRA atau KPI itu jangan terlalu banyak-banyak karena agar karyawan tuh bisa fokus dengan targetnya. Terus penilaian karyawan di bagian proses penilaiannya. Ada 3 fasenya. Di awal periode dilakukan penentuan target, di tengah periode diadakan review atas hasil yang sudah dicapai setengah periode tersebut, di akhir periode dilakukan penilaian hasil akhir gitu. Nah, ini teman-teman, kita masuk penilaian karyawannya sudah selesai. Mungkin kalau misal dirasa PPT-ku mengenai penilaian karyawan ini belum lengkap, teman-teman bisa juga baca ulang di PPT-nya Ibu Erma gitu. Karena takutnya yang belum masuk ke sini ternyata malah keluar gitu. Gitu teman-teman. Jadi untuk mencegah lebih baik kita membaca. Nah, terus kita masuk ke change and performance management. Nah, teman-teman, ingat nggak sih kalau di awal tuh kita dikasih soal tugas mandiri kayak gitu kan? Kira-kira itu kan ada soal yang menjawab yang soalnya itu kayak yang aku sebutin di bawah. Mungkin kurang lebih gini ya teman-teman, karena aku jujur aku lupa banget soalnya gimana. Bagaimana peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam menjaga motivasi dan loyalitas karyawan di tengah ketidakpastian situasi ekonomi kayak gitu kan. Mungkin teman-teman ketika besok tiba-tiba ada nih soal ini, karena kan sekarang juga situasi ekonominya kan juga nggak pasti gitu kan ya. Nah teman-teman bisa menjawab melalui materi ini teman-teman. Kenapa bisa menjawab dari materi ini kayak gitu kan? Karena gini teman-teman, ketika adanya ketidakpastian situasi ekonomi, otomatis karyawan itu merasa khawatir, takut dirinya di layoff dari perusahaan tersebut atau dikeluarkan
gitu, dipecat, di-PHK gitu kan. Takut nih. Nah, di sini peran strategis manajemen sumber daya manusia itu main gitu. Gimana nih mainnya gitu? Oke, karena adanya ketidakpastian, otomatis perusahaan itu harus memfokuskan, mengamankan karyawannya biar nggak terlalu khawatir, takut di layoff dan lain-lain kayak gitu loh. Nah, terus di kotak-kotak ini ada ketidakpastian, perhatian berlebih kok berlebihan sih, perhatian berlebih pada kepentingan pribadi, kepercayaan bahwa perubahan bukan perhatian terbaik perusahaan kayak gitu. Nah, cara jawabnya di sini teman-teman. Ada teknik menurunkan resistensi. Jadi, karena tadi adanya gejolak ketakutan karyawan tadi, sehingga gimana caranya perusahaan itu menjaga tetap menjaga motivasi dan loyalitas karyawan di tengah ketidakpastian itu. Yang pertama, itu komunikasi teman-teman. Kenapa aku bisa bilang komunikasi? Karena harus ada blak-blakan, apa bahasa blak-blakan tuh? Harus ada keterbukaan antara pihak perusahaan dengan karyawannya terkait apa? Kondisi perusahaannya itu. Apakah perusahaannya itu juga mengalami dampak atau perusahaannya itu ya aman-aman aja lah gitu. Atau bahkan perusahaannya itu mengalami keuntungan di situasi ekonomi yang nggak pasti itu gitu. Nah, jadi harus ada keterbukaan. Kenapa komunikasi itu penting? Karena keterbukaan atau komunikasi itu menjadi kunci dari adanya motivasi dan loyalitas karyawan gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah pendidikan. Pendidikan di sini tuh maksudnya ini teman-teman, kayak diklat gitu loh. Kenapa kok malah ekonomi nggak pasti, tapi tetap misal perusahaan lebih prefer ke diklat kayak gitu. Kan itu buang-buang duit gitu. Enggak teman-teman, karena kenapa apa namanya perusahaan tersebut tetap melakukan diklat meskipun di tengah ketidakpastian situasi ekonomi itu agar karyawannya itu merasa kalau perusahaannya itu menginvestasikan menginvestasikan terhadap dirinya. Maksudnya itu kayak gini teman-teman. Perusahaan itu kan sekarang kan kalau misal melakukan rekrutmen itu kan lebih ke ya aku butuhnya pekerja yang sesuai dengan kualifikasiku kayak gitu-gitu kan ya. Nah, kemudian apa namanya? Dan apa ya? Mereka bahkan bisa spend money buat membayar seseorang untuk bisa bersaing kayak gitu loh. Jadi itu sih kenapa meskipun ketidakpastian ekonomi tetap ada diklat karena agar memberikan apa ya, keamanan bagi diri karyawan untuk merasa bahwasanya melalui diklat ini perusahaan itu berinvestasi masa depan ke karyawan tersebut. Semoga bisa dipahami ya teman, karena aku jujur agak bingung juga cara jelasinnya. Nah, maaf banget. Nah, terus ada partisipasi. Partisipasi itu ya itu teman-teman kayak ya saling komunikasi dengan baik kayak gitu. Terus ada fasilitas dan dukungan. Ini contohnya kayak gini teman-teman, karena di tengah ketidakpastian ekonomi, situasi ekonomi, otomatis kan seringnya kayak BBM naik, terus kebutuhan pokok naik, kayak gitu kan. Nah, memberikan fasilitas dan dukungan tuh kayak gini, perusahaan itu kayak memberikan kebebasan kepada pekerja untuk work from home kah, work from anywhere kah, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi memberikan dukungan itu. Kenapa? Kok meningkatkan motivasi gitu kan? Karena gini, mesti karyawan tuh bakalan apa namanya? eee, mikir kayak, bisa nih work from home gitu. Berarti kita bisa menghemat BBM, otomatis, apa namanya, aku nggak spend money buat BBM gitu, padahal BBM sedang naik kayak gitu, teman-teman. Itu bisa meningkatkan motivasi karena dia kayak merasa diuntungkan gitu loh karyawannya. Terus negosiasi, negosiasi itu mungkin lebih ke arah ini ya, eee, terkait
apa ya, kefleksibilitasan pekerja untuk melakukan kerjanya di mana saja gitu. Terus lanjut ya, dikit lagi teman-teman. Yuks. Ke performance management. Nah, ini ada performance measure criteria. Ada kriteria pengukuran kerja teman-teman. Ini aku mention yang aku bold ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi poin untuk menjawab soal UAS nomor 1. Nah, ada strategi congruennya teman-teman, di mana sistem manajemen kinerja itu mendatangkan kinerja pekerja yang konsisten dengan strategi, tujuan, dan budaya organisasi. Jadi intinya itu terletak pada manajemen kinerja itu dapat mendatangkan kinerja atau pekerja gitu yang dia itu sesuai dengan tujuan atau visi dari sebuah perusahaan gitu. Nah, terus validitas adalah luasan di mana pengukuran kinerja menilai seluruh aspek yang relevan dari kinerja pekerjaannya gitu. Makanya nggak jadi makanya. Nah, terus reliabilitas adalah konsistensi dari pengukuran kinerja tingkat di mana pengukuran kinerja adalah bebas dari kesalahan random gitu atau random error. Terus ada approaches of measuring performance atau pendekatan untuk mengukur kinerja gitu. Gimana ya, apa aja sih gitu? Ada banyak teman-teman, ada 5 ternyata. Tapi di sini aku bantu yang bold-bold itu sebagai intinya gitu ya teman-teman, inti dari pendekatan tersebut gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa menjelaskan dengan bahasa teman-teman itu oke banget, boleh, bahkan Bu Erma lebih senang kayak gitu deh sepertinya. Nah, dia mengukur kinerja mensyaratkan peringkat gitu untuk membandingkan kinerja individu dengan individu lainnya gitu. Terus pendekatan ini biasanya menggunakan seberapa penilaian keseluruhan dari kinerja individu atau nilai dan berusaha untuk membangun beberapa peringkat dari individu dalam suatu kelompok kerja. Terus yang kedua itu adalah pendekatan atribut, the attribute approach. Dia itu manajemen kinerja memfokuskan pada luasan di mana individu-individu memiliki atribut-atribut tertentu yang diyakini disyaratkan bagi keberhasilan perusahaan. Kata kuncinya di atribut ya. Nah, kemudian Nah, lanjut yang ketiga itu adalah pendekatan perilaku, the behavioral approach, di mana manajemen kinerja berusaha untuk mendefinisikan perilaku karyawan yang harus ditampilkan agar efektif dalam pekerjaannya. Kemudian yang keempat, pendekatan hasil-hasil. Nah, pendekatan ini berfokus pada pengelolaan tujuan hasil-hasil dari pekerjaan atau kelompok kerja yang dapat diukur gitu. Sehingga pendekatan kayak gitu. Terus pendekatan kualitas berfokus utama dari evaluasi kerja seharusnya dapat memberikan umpan balik bagi karyawan di mana mereka dapat meningkat sesuai dengan wilayah kerjanya. Kemudian nah, ini teman-teman, soal UAS tahun 2022 itu kan ini ya teman-teman, jelaskan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga dapat memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini dari soalnya ini ada bagian penting yang diminta soal, yaitu pengelolaan MSDM-nya, kemudian produktivitas dan tujuan perusahaan. Terus di sini aku memberikan kebebasan untuk teman-teman, apakah teman-teman akan memakai jembatan keledai untuk menjawab sesuai dengan aku atau kalian punya pendapat lain itu monggo banget gitu, boleh gitu. Nah, kalau di sini aku
mention dulu terkait ini teman-teman. Ada 3 ya teman-teman. Nah, bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi 3 bagian ini gitu. Nah, bagiannya itu apa aja? Yang pertama itu adalah keselarasan, strategi, dan kualifikasi kayak gitu. Nah, maksudnya itu gimana sih gitu kan ya? Nah, sebelum melakukan pengukuran kerja gitu teman-teman, perusahaan tuh harus memastikan strategi SDM berjalan beriringan dengan visi perusahaan. Maksudnya adalah menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. Maksudnya right man on the right place kayak gitu. Sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kenapa harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan? Karena agar pekerjaannya itu berjalan efisien sejak awal, gitu. Lanjut, yang kedua itu adalah penyusunan target dan alat ukur kinerja KPI. Nah, untuk mengarahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara terukur, maka diperlukan alat ukur. Nah, alat ukurnya berupa apa? KPI gitu. Nah, fungsi KPI itu apa teman-teman? Berfungsi sebagai pedoman kerja sekaligus parameter objektif untuk menilai keberhasilan atau kegagalan karyawan gitu. Sehingga KPI yang jelas mengakibatkan produktivitas karyawan itu akan meningkat karena mereka tahu pasti apa yang harus dicapai untuk mendukung tujuan perusahaan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu yang pengembangan dan reward di mana untuk menutupi celah kompetensi karyawan yang kinerjanya belum maksimal, maka diadakan pelatihan atau pendidikan gitu. Terus sistem reward itu berupa intensif, bonus, pengakuan itu sebagai faktor motivator eksternal untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas karyawan yang sudah berprestasi. Nah, ini kesimpulannya ya teman-teman. Ini kesimpulan yang bisa aku buat, yaitu keselarasan strategi, kemudian penerapan KPI yang terukur, serta dukungan pengembangan dan reward yang tepat akan menciptakan siklus produktivitas yang tinggi yang pada akhirnya memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian di sini aku kasih win-win-nya lagi, win-win solusinya lagi. Pengelolaan sumber daya manusia kan di awal yang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Didik kan dilalui dengan perencanaan dulu, terus rekrutmen, terus pendidikan, diklat, terus reward. Nah, menurut kalian tuh bagian terpenting dalam pengelolaan untuk meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan pencapaian itu yang mana, bagian mana, kayak gitu. Nah, kalau pendapatku sesuai dengan jawaban keledai ini gitu. Lanjut. Nah, nih teman-teman, karena ini udah dibahas, nah di awal tadi kan aku bilang ya, suruh membaca gitu kan ya, disuruh membaca sama Bu Erma gitu. Nah, di sini tujuanku memberikan rangkum, mungkin belum membuka jurnalnya. Apa sih isi dari jurnalnya tersebut? Dari jurnal Human Resources Key Performance Indicators. Nah, dia pendahuluannya itu kayak gini teman-teman. Ini mau aku bacain atau kalian mau baca sendiri? Hehe. Kalau mau baca, aku bacain react jempol. Kalau enggak aku mau bacain react apa ya? Oh, mau aku bacain. Oh, oke. Jadi teman-teman gini ya. Oke. Semoga rangkuman ini benar. Aku enggak takutnya aku yang merangkumnya kurang benar gitu. Tapi aku berharap banget teman-teman untuk membaca sendiri juga gitu. Masukin aja ke AI juga oke banget gitu. Nah, teman-teman, aku punya tips buat teman-teman yang belum tahu.
kalau kalian mau ngerangkum, mau buat video, mau buat grafik, mau buat kuis, mau buat apa, kalian bisa ke AI Notebook LM namanya. Nah, itu AI yang apa ya? Kalian bisa nyiptain podcast sendiri dari materi-materi kalian itu oke banget. Gitu. Kalau yang belum tahu, kalau yang udah tahu, wah, keren-keren. Nah, terus di sini pendahuluannya. Nah, di jurnalnya itu disebutkan teman-teman bahwa banyak organisasi saat ini mengimplementasikan alat pengukuran kinerja untuk tetap bertahan di tengah persaingan ketat dan krisis keuangan global. Terus sekarang ini pemimpin perusahaan tuh mulai beralih teman-teman dari sekedar indikator keuangan, jadi kayak penilaiannya indikator keuangan aja, tapi sekarang menuju ke modal manusia, human capital, sebagai keunggulan kompetitif. Kenapa kok mereka beralih? Karena mereka menyadari uang aja tuh nggak cukup. Manusia itu kan punya inovasi ya. Nah, sehingga pemimpin perusahaan itu sekarang kayak mulai beralih. Wah, kayaknya kalau misal indikator uang aja tuh nggak bisa mengukur sebuah perusahaan bisa bersaing gitu loh. Nah, makanya mereka menjadi beralih ke modal manusia. Dan di awal tadi aku kan bilang kalau misal di tengah krisis ekonomi, perusahaan tuh juga bisa memberikan diklat gitu, atau diklat yang berfungsi untuk apa? Untuk investasi perusahaan kepada karyawan gitu. Sehingga karyawan itu bisa royal gitu meskipun di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti ini gitu ya kan. Nah, terus di sini disebutkan juga teman-teman karena introduction ya, sejak tahun 1980-an itu penekanan pada pengukuran SDM terus meningkat. Nah, di mana pengukuran tersebut harus lebih berorientasi pada dampak daripada aktivitas, serta bersifat melihat ke depan gitu. Nah, meskipun penting ya teman-teman pengukuran SDM ini, tapi terdapat hambatan loh dalam pengukuran SDM kayak gitu loh. Seperti apa? Kurangnya pengalaman, presisi, kayak kurang presisi gitu kan, dan kesulitan dalam metodologi gitu, menetapkan metodologinya. Nah, kemudian ada berbagai ahli telah mengusulkan metode evaluasi, termasuk sistem akuntansi SDM. Terus ada return on investment, ROI, terus hingga penerapan BST yang mentransfer tujuan strategis ke dalam 4 perspektif. Nah, berdasarkan metode BST dari Kaplan dan Norton, dikembangkan HR scorecard. Nah, ini ibunya Bu Irma tuh juga mention di slide penilaian karyawan di slide atas-atas pokoknya. Dan sorry banget, aku juga nggak masukin karena aku juga kayak, oh ternyata di ini toh gitu. Hehe. Maksudnya dari scorecard tuh ini toh gitu. Jadi maafkan aku ya guys. Nanti kalian bisa buka lagi PPT-nya gitu. Nah, HR scorecard itu teman-teman, itu tuh berfungsi untuk mengolah SDM sebagai aset strategis dan mendemonstrasikan kontribusi sumber daya manusia terhadap keberhasilan finansial perusahaan. Nah, ini kan teman-teman bisa kita artikan ya bahwasanya oh ternyata dalam pengelolaan SDM itu bisa jadi aset strategis loh dan bisa menjadi aset untuk bersaing dengan perusahaan lain karena ya memang manusia itu kan punya punya kemampuan untuk berinovasi tinggi ya. Nah, melalui inovasi tersebut perusahaan tuh melihat aspek asetnya itu. Nah, terus bagian terpenting dari scorecard ini teman-teman itu adalah peta strategi atau strategi map. Nah, di mana dia itu merepresentasikan rantai nilai kayak gitu. Kemudian ada lagi, bentar. Ting, ini tuh berapa ya? Ini tuh nggak bisa di. Nah, terus ada strategi petanya tadi teman-teman. Namanya Human Resources Strategy Map.
Nah, dalam membangun peta strategi, manajemen itu harus menentukan target yang jelas, terukur, dan dapat dicapai gitu, yang mengarah pada peningkatan efisiensi organisasi gitu. Nah, peta strategi SDM itu mencakup 4 perspektif, teman-teman. Nggak hanya finansial, ada pelanggan juga, teman-teman. Terus internal tuh karyawan gitu, teman-teman. Terus serta pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth-nya. Terus di sini juga dijabarkan lagi berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 target strategis utama bagi organisasi. Yang pertama, menjadi pemberi kerja pilihan. Yang kedua, optimasi biaya. Yang ketiga, peningkatan profitabilitas. Dan yang keempat, orientasi pelanggan. Kemudian teman-teman, ada peta strategi dalam perspektif learning and growth atau LNG dibagi menjadi 2 bagian. Nah, apa sih bagiannya itu? Yang pertama itu adalah proses SDM dan pendidikan yang mendukung kualifikasi karyawan, terus pengembangan keterampilan manajer, dan sistem karyawan multi keterampilan. Aktivitas mendukungnya meliputi dialog tahunan karyawan, kerjasama dengan universitas, dan akademik perusahaan internal. Nah, kemudian teman-teman, ada yang kedua itu adalah orientasi pelanggan internal. Dia itu fokusnya pada komitmen timbal balik untuk memuaskan pelanggan eksternal melalui peningkatan orientasi pelanggan internal dan sistem penghargaan non-moneter. Nah, terus di sini teman-teman, di jurnal ini juga disebutkan bahwasanya dialog karyawan tahunan dianggap sebagai alat vital karena berfungsi sebagai alat perencanaan karir. Itu berarti kalau dialog karyawan tahunan tuh berarti lebih bisa jadi salah satunya termasuk kayak penilaian karyawan kayak gitu, teman-teman. Terus dia itu berfungsi sebagai perencana karir, tinjauan potensi, dan penyelarasan tujuan individu dengan target bisnis atau target sebuah perusahaan itu. Terus, ayo dikit lagi teman-teman. Bentar ya, sabar. Ada indikator kinerja atau Key Performance Indicator. Dibahas lagi teman-teman di sini juga. Nah, KPI itu kan berfungsi untuk memantau implementasi HR scorecard dan harus dihubungkan dengan setiap tujuan parsial dalam peta strategis. Jadi, di sini itu karena HR scorecard itu melihat bahwasannya pengelolaan sumber daya manusia itu sebagai aset. Nah, cara mengaturnya itu melalui melalui apa tadi ya? Melalui peta apa ya guys tadi? Melalui mana sih? Melalui strategi petanya tadi, sehingga ketika untuk untuk mencapai strategi peta tersebut itu butuh KPI guys. Nah, KPI ini digunakan untuk memantau apakah implementasi atau teknik dari scorecard ini sesuai gitu, sesuai dengan tujuan dari perusahaannya itu gitu. Nah, KPI itu dibagi menjadi 2 jenis, ada leading indicators sama lagging indicators. Yang pertama itu matriks yang merujuk pada pengembangan dan pendorongan masa depan. Misalnya, biaya rekrutmen, indeks kualifikasi, indeks kepemimpinan. Ada lagging indicators, matriks yang merujuk pada hasil masalah lalu atau efek dari tindakan, kayak tindakan sakit,
biaya tenaga kerja per karyawan, ROI, dan pelatihan. Nah, contoh KPI dalam 4 perspektif SDM itu ada tadi yang pertama kan finansial ya teman-teman. Nah, finansial itu terdiri atas biaya tenaga kerja, tingkat pergantian karyawan, efektivitas anggaran pelatihan, terus pelanggan, perencanaan suksesi, jumlah suksesi pada posisi kunci, penggunaan modal manusia, indeks qualification, retensi karyawan. Terus ada internalnya, itu lebih ke fleksibilitas internal, rotasi kerjanya, terus penyederhanaan proses penjualan, peningkatan motivasi, dan penggunaan alat SDM online. Yang keempat itu adalah learning and growth, di mana ini tuh bentuk dukungan kualifikasi karyawan, rata-rata jam pelatihan, pengembangan keterampilan kepemimpinan, indeks kepemimpinan, peningkatan sistem penghargaan. Gitu teman-teman. Sudah deh. Nah, terima kasih. Nah, aku ini ya teman-teman bilang di awal bahwasanya ini masih rangkuman jurnal, bisa jadi mungkin akunnya ada kesalahan, jadi jangan langsung 100% percaya dengan rangkuman ini. Aku berharap teman-teman apa ya, baca lagi gitu. Kalaupun aku males translate gitu, ya udah tinggal masukin AI kan teman-teman juga bisa langsung mendapatkan arti-artinya gitu. Oke, begitu sih teman-teman. Gitu. Ada yang ada yang ada yang apa? Kenapa Zahra? Buat teman-teman yang mau bertanya Kalau bisa. Oke. Teman-teman mungkin kalau misal ada yang belum difahami atau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa banget. Kalian kalau nggak mau bertanya di sini, kalian bisa chat aku, nggak apa-apa banget gitu. Dan mungkin karena kita masih sama-sama belajar ya teman-teman, jadi nggak 100% aku benar, dan bisa jadi teman-teman yang benar. Dan terima kasih udah mau apa ya, udah mau belajar bersama gitu.